Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jamaah rahimakumullah, khususnya teman-teman mahasiswa YN Kudus, bahwa fenomena yang terjadi pada PT KIN, Perguruan Tinggi Islam, baik itu swasta ataupun negeri, setelah mereka lulus, setelah mereka mengenyam pendidikan S1, mereka bingung untuk mencari pekerjaan. Kemudian apakah mereka tidak mempunyai skill? Skill ada tentunya. Kemudian apakah mereka bisa bekerja? Kadang tidak langsung mendapatkan pekerjaan, kadang ada yang langsung. Beberapa ada yang menjadi pengangguran sampai berbulan-bulan lamanya, sampai bertahun-tahun. Ini adalah masalah yang terjadi pada dunia pendidikan kita. Bagaimana seorang S1 harusnya jauh lebih baik pekerjaannya daripada teman-teman yang lulusan SMA. Harusnya seperti itu. Namun kenyataannya banyak sekali S1 yang kemudian mengeluh, saya tidak mempunyai pekerjaan, Pak. Saya tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, Pak. Saya tidak sesuai dengan pekerjaan S1 saya. Jurusan saya adalah usuluddin, jurusan saya adalah tarbiyah. Harusnya saya menjadi seorang guru agama. Saya harusnya menjadi seperti ini dan seperti itu. Ini adalah prinsip yang salah, jamaah rahimakumullah, khususnya mahasiswa kami YN Kudus. Kenapa seperti itu? Bahwa pekerjaan yang ingin saya sampaikan, pekerjaan di dunia ini jauh lebih banyak dan lebih kompleks daripada pekerjaan di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hanya pekerjaan itu terbuka hanya beberapa saja. Mungkin pedagang, mungkin petani, mungkin tukang sembelih hewan di pasar, mungkin penyamak kulit binatang. Hanya beberapa itu saja. Sementara kita lihat pekerjaan yang sekarang ini sangat banyak sekali, sehingga tidak ada kemudian prinsip saya tidak mempunyai pekerjaan, Pak, setelah saya mengenyam S1 di mana, misalkan di YN Kudus misalkan, atau di mana. Ini yang harus kita ketahui pertama. Kemudian apakah Islam menganjurkan dalam prinsip bekerja? Ada tentunya. Kita harus tahu Islam adalah agama yang menganjurkan seluruhnya, baik itu perintah sholat, perintah zakat, haji, larangan, tapi juga ada perintah untuk survive, untuk kedepannya saya harus bekerja dan lain sebagainya. Mari kita lihat hadis-hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa prinsip bekerja di dalam Islam, anjuran Islam dalam pekerjaan atau bekerja. Afdalul kasbi bai'un mabrur wa amalur rajuli biyadihi. Bahwa sebaik-baiknya pekerjaan adalah bai'un mabrur, adalah jual beli yang diberkahi. Kita jual beli diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Artinya menjadi seorang pedagang, pedagang itu adalah pedagang sukses, maka hartanya adalah harta yang berkah, karena termasuk pekerjaan yang sangat diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wa amalur rajuli biyadihi, dan yang paling penting adalah, poin pentingnya di sini adalah pekerjaan seorang dengan tangannya. Apalagi kalau misalkan kita melihat kita ada seorang laki-laki, tonggak besar di mata keluarga adalah kita. Amanah yang besar itu harus kita sampaikan. Kita harus bekerja sebagai seorang laki-laki. Jangan menjadi seorang pengangguran. Dimanapun Anda silakan bekerja. Jangan pilih-pilih pekerjaan pertama, teman-teman semuanya. Kalau memang setelah S1 bisa bekerja menjadi seorang kuli bangunan, silahkan kuli bangunan. Suatu ketika nanti kita bisa meninggalkannya. Kalau misalkan lebih berat, tidak bisa,
kita bekerja dengan hal-hal yang berat seperti itu, silahkan bisa mengambil pekerjaan-pekerjaan yang hampir dekat dengan pendidikan kita. Misalkan menjadi desainer kaos, misalkan ya. Kita manfaatkan Corel Draw yang pernah kita pelajari di bangku kuliah dulu ya. Kemudian kita juga bisa bekerja di rumah makan menjadi seorang khodim di rumah makan tersebut. Toh itu juga halal jamaah rahimakumullah. Taharruk, kita harus bekerja. Fa inna fil harokah barokah, karena dalam setiap pekerjaan itu, dalam setiap pekerjaan itu mempunyai keberkahan tersendiri. Walladzi nafsi biyadihi la ayyakhuda ahadukum halbahu fayahbitu ala dhahrihi khairun lahu min ayyatiya rajulan a'tahu Allahu azza wa jalla min fadlihi fayas'alahu a'tahu aw mana'ahu. Demi Allah yang aku ada di dalam genggapannya, seorang yang mengambil tali kemudian mengambil dia kayu untuk dililitkan di punggungnya, artinya dia mengambil kayu di hutan ataupun dimanapun, kemudian diambillah di punggungnya, dipikul di punggungnya, kemudian dijual di pasar. Itu lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang menggantungkan diri kepada orang lain untuk meminta-minta. Karena ini bukanlah prinsip Islam. Kalau memang kita ingin menjadi orang yang kaya, kita harus bekerja. Jangan menjadi orang yang miskin, khususnya adalah miskin hati. Bagaimana kita harus bekerja untuk kemandirian kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Ini haruslah menjadi penekanan khusus. Kemudian at-tajir al-amin as-saduq al-muslim, seorang pedagang yang amin, yang dapat dipercaya, as-saduq, yang benar, dia dalam perkataannya benar, tidak pernah menipu. Ini baik, jamaah ini baik, silahkan beli, ini adalah kualitas baik, terbaik. Misalkan ternyata kualitasnya itu adalah buruk, misalkan ini adalah penipu. Pedagang seperti ini tidaklah berkah. Al-muslim, yang dia seorang muslim, ma'an nabiyyin, maka dia akan bersama para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, wasiddiqin, dan orang-orang yang benar di surga nanti, dalam golongan orang-orang tersebut, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Betapa mulianya pedagang-pedagang sukses seperti itu, pedagang yang tidak pernah menipu, jujur dia, amanah dia, pedagang yang muslim dia, yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti. Jamaah rahimakumullah, ini betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala memuliakan para pedagang. Kemudian ma'akala ahadukum ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi. Tidaklah seorang makan ya, dan makanan itu masuk ke mulutnya, kecuali kalau memang dia itu makan dari hasil tangannya itu sendiri. Artinya yang dia dapatkan dari pekerjaannya itulah yang dia makan. Itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kita makan dari hasil keringat orang lain, apalagi dari orang tua kita. Silahkan teman-teman mahasiswa sela waktu bisa bekerja sambil mencukupi diri. Saya masih ingat sekali ketika waktu saya di Mesir, saya juga bekerja mengambil atau memproduksi toge cambah, kemudian saya rendam, kemudian tumbuhlah kecambah itu saya jual. Ini yang saya lakukan di Mesir sana. Sampai saya juga bekerja sebagai seorang yang mengambil ya, membantu teman-teman saya dalam pekerjaannya, yaitu membuat tempe dan tahu. Ini yang saya lakukan ketika selama di Mesir. Saya juga bekerja juga di Kedutaan Republik Indonesia menjadi seorang jurnalis atas pendidikan KBRI Kairo selama beberapa tahun.
Kemudian prinsip Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kita ditekankan di sini jamaah rahimakumullah agar kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Kemudian sahabat, kita akan mengenal beberapa sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bekerja. Bagaimanakah kita kenal Abu Bakar As-Siddiq? Apakah kita mengenalnya sebagai seorang hamba yang takwa, yang ketika menjadi seorang khalifah selalu menangis ketika waktu teringat ayat-ayat yang menampilkan tentang azab neraka, azab kubur dan lain sebagainya? Ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi dia bukanlah seorang khalifah saja. Dia adalah seorang pedagang sukses sebelum menjadi seorang khalifah. Dia bekerja di pasar Madinah, bekerja dan bekerja. Bukan hanya sahabat, bukan hanya pekerjaannya itu memutar tasbih, berzikir, tidak, ceramah, tidak, tapi beliau adalah seorang pedagang yang sukses. Umar bin Khattab kita kenal sebagai seorang pengembala unta. Kalau sahabat-sahabat yang lain mungkin pengembala kambing, tapi ini Umar bin Khattab ternyata pengembala unta. Artinya karena postur tubuhnya yang kuat dan hebat, dia bisa menjaga unta. Karena setiap kali lari, unta itu lebih kencang daripada kambing ataupun sapi ataupun kerbau. Tentulah seperti itu. Maka dia juga harus lari lebih kencang daripada ontanya. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika waktu muda. Kemudian setelah hijrah ke Madinah, beliau bekerja menjadi seorang pedagang sebelum akhirnya bekerja sebagai seorang khalifah, Amirul Mukminin yang dipilih oleh para sahabat ketika waktu itu. Sementara Utsman bin Affan kita kenal sebagai seorang sahabat juga. Ya, beliau adalah seorang pedagang kain ekspor impor yang didatangkan dari negeri Syam sana. Ini yang harus kita ketahui. Andaikan Anda semuanya, teman-teman mahasiswa, mampu untuk bekerja sebagai seorang pedagang, silahkan pedagang. Teman-teman putri misalkan posting baju online, silahkan bisa lakukan. Mungkin itu bisa menjadi pemasukan tersendiri untuk meringankan biaya pendidikan ketika waktu menjalankan S1, ya, meringankan orang tua kita setidaknya. Jangan sampai kita sedikit-sedikit minta, tidak ada gunanya mahasiswa yang seperti ini, jamaah rahimakumullah. Apalagi untuk bangga saja kepada orang tua sementara dia tidak bekerja, pendidikan juga tidak diurusnya, ini adalah haram hukumnya. Orang yang sukses adalah orang yang mengatakan ha ana. Bukanlah orang yang sukses adalah orang yang mengatakan ha abi. Ini adalah ayahku. Wah, sombong dia. Orang yang sukses adalah mengatakan ini adalah saya. Saya bisa seperti ini adalah karena usaha saya sendiri, semangat saya sendiri. Jangan mengatakan semua ini adalah pemberian orang tua. Ini salah, jamaah rahimakumullah. Kemudian Khabbab bin Aras dan Abdullah bin Mas'ud adalah seorang pengembala kambing, dan Salman Al-Farisi adalah seorang penyembelih binatang. Masih ingat bagaimanakah Abdurrahman bin Auf saat datang ke Madinah untuk pertama kali? Beliau dijodohkan atau disaudarakan dengan seorang yang kaya raya di Madinah. Kemudian beliau ditawari oleh saudaranya tersebut, wahai Abdurrahman bin Auf, saya adalah orang yang kaya di Madinah ini. Saya mempunyai 4 istri. Di antara 4 itu kamu mau yang mana, maka saya akan ceraikan untukmu. Tanahku luas, banyak, kamu mau yang mana, saya akan berikan untukmu. Tapi ternyata Abdurrahman bin Auf mengatakan, tunjukkan aku ke jalan Madinah, ke jalan pasar Madinah, saya akan bekerja di sana. Bekerjalah beliau untuk membantu pedagang di pasar itu. Dari imbalan tersebut kemudian diputar untuk berdagang. Nah, ini dia, berdagang cangkul yang ada di pasar Madinah, sampai dia bisa membuat cangkul sendiri. Kemudian perusahaan cangkul yang ada di Madinah ketika waktu itu kaya raya dia,
dan peninggalannya sangat banyak sekali ketika waktu akhir hayatnya Abdurrahman bin Auf. Ini adalah prinsip seorang yang sukses dalam perniagaan, dalam bisnis. Jamaah rahimakumullah, kalau memang kita ingin menjadi orang-orang tersebut, ini adalah orang-orang yang besar, yang pasti jaminannya adalah surga. Tapi mereka, sahabat-sahabat mulia tersebut, tidaklah setiap saat kemudian disibukkan dengan tasbih, tidak, Al-Quran tidak, meskipun beliau adalah orang-orang penghafal Al-Quran, tetap membaca Al-Quran, tetap sholat jamaah, ya, tetap membantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, tetap beliau menjadi seorang pejuang di medan perang. Ini yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Rasul yang mulia, Abu Bakar, Umar, Utsman, Khabbab, Salman Al-Farisi dan lain sebagainya. Maka dari sini, apakah kita tidak malu jika memang kita sebagai orang yang tidak terlalu berilmu, tidak memperjuangkan Islam, kemudian tidak bekerja? Ini malu kita, jamaah rahimakumullah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang malas dalam bekerja. Semangat dalam bekerja, maka Allah akan membukakan rizki, pintu keberkahan-keberkahan dimanapun kita bekerja. Jangan sampai pilih-pilih pekerjaan. Ini bukan pekerjaan saya, tidak bisa seperti itu. Toh bisa ditinggalkan suatu ketika nanti kalau Anda tembus PNS misalkan, Anda sudah menjadi orang yang sukses di pekerjaan yang lain. Jadikan itu mungkin sampingan dan lain sebagainya. Prinsip dalam bekerja dalam Islam pertama adalah al-itqan, menguasai. Kita harus menguasai pekerjaan kita. Jangan sampai kita bekerja ternyata asal-asalan, tidak terlalu pintar dalam pekerjaan tersebut, kita paksakan, maka idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Jika pekerjaan itu diserahkan kepada orang-orang yang bukan ahlinya, bukan pakarnya, maka tunggulah masa kehancurannya. Yang kedua adalah al-muhafadzatu 'alal waqt, yaitu manajemen waktu yang baik. Kalau memang kita menjadi seorang ASN bergerak dalam dunia pendidikan, maka manfaatkan waktu dengan baik. Ada mahasiswa yang ingin bertemu, maka kita harus melayaninya. Waktu kita mengajar, maka kita harus mengajar. Jangan sampai waktu itu kemudian kita sia-siakan begitu saja. Kita mengambil gajinya dari negara, sementara hak-haknya tidak kita tunaikan, kewajibannya kita tidak tunaikan, hak-haknya kita ambil. Ini adalah haram hukumnya. Padahal yang namanya gaji negara itu diambil dari keringat-keringat orang-orang miskin, rakyat-rakyat kita, pajak-pajak yang mereka kumpulkan untuk membayar negara, kemudian diputar negara itu, salah satunya adalah untuk kebutuhan ASN. Sementara kita bekerja asal-asalan. Atau kadang, mohon maaf, kadang ada orang pelayan publik ternyata dia sudah mendapatkan imbalan dari negara, ternyata dia melayani dengan upah, minta upah lagi, dengan korupsi, dengan sogokan dan lain sebagainya. Orang-orang seperti inilah yang akan mendapatkan ancaman di neraka jahanam nanti, nauzubillah min dzalik. Kemudian al-hammas fil amal, yaitu semangat dalam bekerja. Jangan sampai tidak semangat dalam bekerja, karena hak yang kita dapatkan adalah hak yang baik. Jamaah rahimakumullah, Anda yang bekerja di perusahaan, silahkan bekerja sebagai perusahaan yang baik, sungguh-sungguh untuk meningkatkan karir Anda dan karir masa depan dari perusahaan Anda, sungguh-sungguh. Karena inilah prinsip Islam yang ketiga. Kemudian muraqabatullah, yakin bahwa Allah itu selalu bersama kita, melihat aktivitas kita, sehingga ketika kita mengambil hak yang bukan hak kita, ya, uang yang bukan uang kita,
yaitu uang negara, mungkin uang dari omset-omset yang tidak jelas, maka ini adalah haram hukumnya. Kemudian at-tanazzuh anil haram, yaitu menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dalam hadis yang lain Rasul mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu suci, Dia tidak akan menerima kecuali hal-hal yang suci. Kita bekerja, jika memang tidak dari pekerjaan yang halal, maka uang yang kita makan akan menjadi neraka jahanam yang akan membakar tubuh kita. Karena makanan ini akan berubah menjadi darah, akan berubah menjadi air di dalam tubuh kita, ya. Dia bersama tubuh-tubuh yang lain menjadi daging. Daging ini kalau sudah menyatu antara daging yang halal dan yang haram, tidak bisa kita bedakan. Neraka jahanamlah orang yang seperti ini. Nauzubillah min dzalik. Maka jamaah rahimakumullah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, at-tawazzun fil amal, yaitu antara amal dan ibadah ini wajiblah ada jedanya. Kalau misalkan kita bekerja siang malam untuk bekerja untuk mengambil uang, maka prinsip ini adalah salah. Meskipun kita bekerja, ada kalanya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya istirahat, ada kalanya kita bersenang-senang dengan keluarga kita, ada kalanya kita menyenangkan istri kita, anak-anak kita untuk jalan-jalan dan lain sebagainya. Ini prinsip yang terakhir dalam Islam, sehingga tidak melulu Islam itu kemudian menganjurkan bekerja dan bekerja, tidak. Tapi di sini ada hal-hal yang lain yang harus kita tunaikan juga, kewajiban untuk anak kita, istri kita dan lain sebagainya. Masyarakat kita mungkin kalau misalkan mereka meminta kita untuk menasihati, kita nasihati mereka. Ada yang mati, kematian, maka kita datang untuk takziah ke rumahnya dan lain sebagainya. Ini yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.